Perhatikan jaringan yang menghubungkan dua komputer berikut. NIC berfungsi menghubungkan komputer ke media transmisi. Terminal berfungsi menyerap sinyal yang di-broadcast, baik oleh komputer 1 maupun komputer 2, agar tidak dipantulkan kembali. 3 komputer atau lebih dalam jaringan topologi BUS. Setiap komputer yang akan terhubung ke jaringan harus memiliki NIC pada topologi BUS. Ujung-ujung media transmisi atau kabel koaksial diberi terminator sebagai penerap sinyal yang di-broadcast. Topologi BUS adalah jenis jaringan di mana komputer-komputer terhubung dalam satu jalur transmisi utama. Data dikirimkan dalam bentuk broadcast. Topologi BUS memang sederhana. Namun jika media transmisi putus pada suatu tempat, maka semua komputer tidak dapat saling menghubungi. Sistem failure, semua komputer terputus. Pada gambar, putus di A menyebabkan komputer 1, 2 dan 3 tidak dapat berkomunikasi. Komputer 2 dan 3 tidak dapat menghubungi komputer 1 karena putus di A. Meskipun kelihatannya 2 dan 3 dapat berkomunikasi, namun putus di A menyebabkan terminator T1 tidak berfungsi. Komponen dalam jaringan komputer topologi BUS. Contoh topologi BUS. Topologi BUS tahun 2000 dianggap obsolet atau ketinggalan. Peralihan ke topologi star. Topologi star mulai menggantikan topologi bus pada awal 2000-an karena lebih fleksibel dan lebih mudah dikelola. Topologi star dengan komponen utama network switch atau LAN switch menjadi populer. Jika topologi BUS menggunakan kabel koaksial, topologi star menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kelebihan dari topologi star adalah, putus di satu kabel komputer tidak mempengaruhi koneksi komputer yang lain, komputer lain masih dapat berkomunikasi. Putus di A hanya akan membuat terminal satu tidak terhubung, terminal lain masih bisa komunikasi. Kekurangan topologi ini adalah perlu kabel yang lebih panjang untuk menghubungkan dari tiap komputer ke hub. Hub berfungsi sebagai sentral dari topologi star. Hub meneruskan atau membroadcast pesan dari satu terminal ke terminal-terminal lainnya. Di samping menggunakan kabel, hub saat ini lebih banyak didominasi dengan hub wireless. Hub wireless ini disebut dengan Wi-Fi atau hotspot. Kelebihan topologi star. Jika satu kabel putus, hanya komputer yang terhubung ke kabel tersebut yang terputus. Komputer lainnya tetap dapat berkomunikasi melalui hub atau switch. Pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah karena hub atau switch berfungsi sebagai pusat komunikasi, sedangkan topologi BIUS hanya bergantung pada satu jalur transmisi. Model jaringan. Model OSI didirikan pada tahun 1947, International Standards Organization, ISO, adalah badan multinasional yang didedikasikan untuk perjanjian seluruh dunia mengenai standar internasional. Standar ISO yang mencakup semua aspek komunikasi jaringan adalah model Open Systems Interconnection, OSI, pertama kali diperkenalkan pada akhir 1970-an. Model OSI, Open Systems Interconnection adalah standar yang menggambarkan bagaimana data diproses dan dikirimkan dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang saling berinteraksi. 7 layer model OSI. Interaksi antara layer pada model OSI. Physical layer. Physical layer bertanggung jawab atas pergerakan bit individual dari satu hop atau node ke yang berikutnya. Data link layer. Lapisan data link bertanggung jawab untuk memindahkan frame dari satu hop atau node ke yang berikutnya. Network layer. Lapisan network bertanggung jawab atas pengiriman paket individu dari host sumber ke host tujuan. Transport layer. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu proses ke proses lainnya. Session layer. Lapisan session bertanggung jawab untuk kontrol dialog dan sinkronisasi. Presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk translasi, kompresi, dan enkripsi. Application layer. Lapisan application bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada pengguna.